Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas soal AKM level 3. Level 3 itu untuk kelas 5 dan 6. Adapun buku yang akan kita bahas yaitu buku Sukses AKM terbitan 3 serangkai ya, terbitan 3 serangkai. Bukunya kayak gini ya. Yang belum punya beli dulu. Kita akan membahas paket 1 literasi membaca, soal nomor 31 sampai 60, halaman 10 sampai 16. Siapkan bukunya dulu ya. Sebelum mengikuti pembahasan video ini, kalian harus sudah mengerjakan soalnya di kertas lain. Kalau belum ngerjain, tutup dulu videonya, kerjain dulu ya, baru nanti buka lagi videonya. Ngerjainnya jangan langsung di bukunya, nanti takut dimarahin bu guru. Ngerjainnya di kertas lain. Tulis jawabnya aja ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 31. Manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat pada paragraf 3? Kita baca dulu. Yang pertanyaannya sesuai dengan paragraf 3 yaitu berapa gaji Muhammad selama menjadi cleaning service? Nah, kan ada itu jawabannya Rp7.700 ya. Itu. Ini jadi jawabannya D ya. Nomor 32. Sosok pada kisah di atas maksudnya Muhammad ya, mengawali karirnya sebagai apa? Menjadi apa mula-mula? Jawab dulu, menjadi apa? Jawabnya adalah menjadi pilot. Salah, cleaning service. Nomor 33. Dia, Muhammad, berhasil mendapatkan kesempatan menjadi pilot di maskapai penerbangan bernama apa ya pas jadi pilotnya ya? Kuba apa ya? Apa ya? Kuba bukan? Baca dulu. Yang betul adalah Azaman Air. Jadi jawabannya C ya. 34. Tujuan penulis menyusun wacana tersebut, tujuan penulis bikin cerita tersebut yaitu apa? Jawab dulu. Menceritakan kisah perjuangan hidup seseorang, kisah perjuangan hidup Muhammad ya. Nomor 35A. Ini kalau sesuai dikasih tanda centrang. Kalau tidak sesuai, tidak diberi tanda ya. Menamatkan pendidikan di Kaduna Politeknik Nigeria. Centrang nggak? Ya enggak, orang dia nggak kesini, dia malah ikut pelatihan pilot ya. 35B. Menjadi cleaning service di maskapai Kabo Air. Centrang nggak? Ya centrang, emang bener dia mula-mula jadi cleaning service ya. Bekerja sebagai staf lapangan sebelum menjadi pramugara. Centrang nggak? Ya centrang, kan ada di situ bacaannya. 35D. Menjadi pilot maskapai penerbangan di Kabo Air. Centrang nggak? Ayo, centrang nggak? Ya enggak, pilotnya kan di itu Azaman Air ya. Oh, yang ngomong-ngomong tentang pilot, Pak Tomo masih ini nih, mikirin sambil doain. Ada kakak kelas kalian yang pengen banget jadi pilot ya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan nanti tercapai ya. Kakakmu itu udah gede ya, udah kuliah. Namanya Mas Dimas. Kayaknya adiknya ada di sini ya. Tapi nggak tahu sih adiknya yang mana ya. Nggak terkenal sih adiknya. Kakak itu namanya Mas Dimas, pengen banget jadi pilot. Mudah-mudahan tercapai lah ya. Nah, kita lanjutkan.
36. Alasan Muhammad tidak melanjutkan kuliah adalah apa ya? Telat mendaftar ya, ada. Maksudnya ini ada, centrang ini maksudnya ada. Ini sebenarnya nggak ditanyakan, pokoknya ada nggak cerita kayak gitu, ada, jadi dicentrang. Berikutnya, perjalanan karir selama di Kapuk Air. Ada apa enggak? Ada, kalau ada dicentrang. Ada, yaitu perjalanan karirnya jadi cleaning service, staf lapangan, terus pramugara. Bagaimana Muhammad meraih mimpinya sebagai pilot? Ada enggak? Kalau ada dicentrang. Centrang, ada, ceritanya ada. Cara Muhammad meraih mimpinya jadi pilot ada, dicentrang, yaitu dia pantang menyerah. Cuman pantang menyerahnya nggak usah ditulis kan, cuman ada atau tidak. Pengalaman Muhammad bekerja sebagai pilot di Al-Zaman Air, di teks cerita itu ada apa enggak? Ada enggak? Centrang enggak? Centrang enggak? Centrang enggak? Centrang enggak? Ya enggak, karena enggak ada. Pas dia jadi pilot Al-Zaman Air sudah nggak cerita lagi, karena ini namanya sudah klimaks, ceritanya sudah berhenti di pilot Al-Zaman Air, terus dia nggak cerita lagi pas di Al-Zaman Air bagaimana, udah nggak diceritakan lagi. Ini puncak ceritanya ya, udah selesai, udah tamat ya. Jadi nggak ada pengalaman Muhammad bekerja sebagai pilot Al-Zaman Air, tidak diceritakan karena ceritanya sudah selesai. Nomor 37. Muhammad berhasil menjadi pilot penerbangan Nigeria pada kapan maksudnya? Ayo cari. Udah ditulis kan ya? Jawabnya adalah 30 Juli 2018. Pada akhir pelatihan pilot di Kanada, Muhammad berhasil mendapatkan lisensi sebagai apa? Sebagai cleaning service. Bukan, sebagai pilot pribadi. 39. Apakah Muhammad melanjutkan pendidikan di bangku kuliah? Melanjutkan enggak? Tidak, dia mengikuti pelatihan pilot. Nomor 40. Berapa jenis pekerjaan Muhammad sebelum menjadi pilot? Jawabnya ada berapa? Ada 3, yaitu cleaning service, staf lapangan, lalu pramugara. Habis itu baru jadi pilot. 41 ceritanya lain, tentang ada anak-anak bermusyawarah ya. Ada 4 orang bermusyawarah. Nah, di mana bermusyawarah? Jawabnya adalah di rumah siapa? Di rumah Wayan C. Cuman itu kok tulisannya di kamar. Mungkin di rumah Wayan tapi di kamar ya. Nomor 42. Kapan mereka berempat mengadakan musyawarah? Hari apa ya? Jawabnya adalah Sabtu sore. 43A. Wayan berasal dari Padang, benar apa salah? Wayan kan adiknya Ketut kali ya. Berasal dari Padang, benar apa salah? Salah. Wayan itu kan Bali ya. 43B. Percakapan mereka terjadi di rumah Rizal, benar apa salah? Salah, kan musyawarahnya di rumah Wayan ya. 44. Latihan gerak dan lagu akan dilakukan di rumah Rizal, benar apa salah? Benar apa salah? Benar. 43D. Paman Bernadetta memiliki studio musik, benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. 44. Tokoh yang mengusulkan untuk menampilkan gerak dan lagu adalah siapa ya? Siapa ya? Maria. Mengapa Wayan mengusulkan untuk melatih gerak dan lagu di rumah Rizal? Kenapa di rumah Rizal? Rizal kan orang Padang ya. Mengapa mengusulkan
kebaktian di rumah Rizal? Jawabnya adalah mendapat menu makan siang nasi Padang. Ngarep banget ya. Nomor 46. Kedua teks. Nah, udah dibaca teksnya kan, udah dikerjain. Kedua teks bercerita tentang hal berikut kecuali yang nggak diceritakan dalam teks, yaitu memecah belah bangsa. Nomor 47. Dalam lagu tersebut disebutkan bahwa dasar negara adalah apa? Yang salah berarti banyak dosa. Pancasila. Nomor 48. Salah satu suku di Indonesia yang di pilihan itu ya, yang ada di pilihan kanan maksudnya, jawabnya adalah Papua, yang D ya. Semboyan bangsa Indonesia adalah, pas, mudah-mudahan benar, Bhinneka Tunggal Ika, A. 50. Tugas warga negara sesuai bacaan tersebut yaitu apa? Menjaga persatuan, E ya. 51. Apa maksud dari menjaga merah putih agar selalu berkibar? Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah menjaga kehormatan negara. 52. Bendera yang dimaksudkan dalam teks tersebut ya pasti bendera merah putih, ya kan? 53. Menurut lirik lagu pertama, orang Indonesia hidup dengan bagaimana? Gimana? Rukun, damai, dan bersatu. Nomor 54. Dalam lirik lagu yang pertama, pulau yang disebutkan adalah Jawa, Sumatera, dan mana yang disebut? Papua. 55. Menurut kalian kata Menurut kalian kata bendera dalam lirik lagu kedua menyimpulkan apa? Bendera artinya apa? Kehormatan bangsa, lambang kehormatan bangsa ya. Gurindam adalah, ayo, apa gurindam? Sajak dua baris yang mengandung petuah atau nasihat. Betul kan jawabanmu? 57. Pengarang gurindam di atas adalah siapa? Ayo jawab. Siapa? Raja Ali Haji. 58. Ini kita menentukan benar apa salah, gitu kan ya. Barang siapa yang sudah besar jangan kelakuannya membuat kesasar, tidak sesuai, ya kan? Harusnya ini kesasarnya ini yang salah. Harusnya apa? Jangan kasar, ya kan? Jangan berbuat kasar. Ini salah ya. Jadi tidak sesuai. 58B. Di manatah tahu salah diri jika tiada orang lain berperi? Sesuai apa enggak? Sesuai dengan contoh gurindam yang benar apa enggak? Sesuai enggak? Sesuai enggak? Sesuai enggak? Jawabnya adalah sesuai. Nomor 58C. Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan harta. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Benar apa salah? Salah, tidak sesuai, karena ini yang salah kan? Ini harusnya budi dan bahasa, bukan harta ya. Ini salah hartanya ya. Budi dan bahasa seharusnya. 58D. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai. Sesuai apa enggak? Sesuai enggak? Sesuai enggak? Sesuai enggak? Jawabnya adalah sesuai. Nomor 59. Mengumpat dan memuji hendaklah pikir. Disitulah banyak orang tergelincir. Apa ini artinya? Apa ya? Jawab dulu artinya apa, tebak? Jeng-jeng. Kita harus berhati-hati dalam menilai seseorang. Nomor 60. Jika mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Apa ini artinya? Kita harus banyak belajar dan bertanya kepada orang yang berilmu. Boleh juga orang yang berilmu membuat kita menjadi semangat belajar dan bertanya. Baik, sampai sini dulu.
31 sampai 60 ya, nanti dilanjutkan 61 sampai 100 atau berapa. Kalau langsung 1 sampai 120 takut pusing ya. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.